Bukannya mau sombong, tapi ini sungguh lezat. Aku bertaruh bahkan Grace, kakakku yang pemilih makanan itu, akan menghabiskan semuanya dalam sekali duduk. Kemampuan memasakku pastinya sudah setara dengan para chef Michelin star. Ku gigit lagi fajitaku saat ku dengar suara berisik dari ruang tamu. Ah, Grace pasti sudah pulang. Di sanalah dia, berbaring di sofa, dikelilingi tas jinjingnya, sepatu hak tinggi, jaket, dan barang lainnya. Grace, kita sudah bahas hal ini. Aku tak bisa terus mengurusimu. Aku harus belajar, kataku sambil memungut barang-barangnya. Tiba-tiba, Grace duduk. Kepalanya menumpu di tangan, lalu menatapku dengan sedih. Perasaan tak nyaman muncul di hatiku. Oh tidak, ada apa ini? Dia menghela nafas panjang sambil menatap lantai dengan sedih. Katanya, Easton, kemasi barangmu. Kita pindah besok. Apa? Lagi? Aku tak bisa membendung rasa terkejutku. Kenapa, Grace? Apa kamu meminjam uang lagi? Grace tak menjawabnya. Jadi dengan khawatir aku bertanya, berapa yang kamu pinjam kali ini? $7.000. Gumamnya. Apa? $7.000? Itu gila. Untuk apa kau pinjam uang sebanyak itu? Aku terpuruk di atas dengan heran. Aku duduk di sana dengan cemas memikirkan bagaimana mengatasi hutang Grace yang sangat besar. Kebiasaannya menghabiskan banyak uang dimulai setelah orang tua kami meninggal. Kurasa dia mencoba menghilangkan kesedihannya dengan belanja pakaian terbaru yang wajib punya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ayolah dik, aku hanya bercanda. Hah? Aku melongo padanya. Grace, ini tidak lucu. Sebentar, tadi aku benar-benar mengira kita harus kabur atau semacamnya. Dia hanya nyengir padaku. Jika tak ada hutang, lalu kenapa kita pindah lagi? Aku mengikutinya yang berjalan keluar ruangan, mengambil sepotong fajita dan memasukkannya ke mulut. Kemudian dia mulai ceritakan semuanya padaku. Ternyata dia telah menemukan tunangan seorang sugar daddy. Dan kami akan pindah bersamanya. Aku mengerutkan keningku kepadanya. Jadi apa? Sekarang kau akan menikahi kakek-kakek? Kenapa kau? Tanpa menunggu menyelesaikan kalimatku, Grace menepuk kepalaku dengan buku jarinya. Apa kau benar-benar berpikir model cantik dan terkenal sepertiku akan menikahi pria tua? Namun, bahkan sebagai model terkenal, kau masih tak mampu sanggup membayar semua barang-barang mewahmu. Lalu kau harus terus berpindah rumah sepanjang waktu untuk menghindari penagih hutang. Aku mengedip pada Grace. Dia hampir memukulku di kepala lagi, tapi aku menangkisnya. Keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu. Jadi aku membukanya dan mendapati seorang pria tampan berusia 40-an berdiri di sana. Ternyata dia adalah Owen, calon kakak iparku. Sebelum aku sempat berkata apapun, Grace terhuyung-huyung dengan hak tingginya, lalu melingkari tangannya ke leher Owen. Sayang, kenapa kau telat sekali? Aku sangat gelisah. Tersenyum, Owen berkata, sayang, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah siap untuk menyambut dirimu dan Easton. Mereka lanjut saling bermanjaan, jadi dengan cepat aku menyingkir. Melihat mereka seperti itu membuatku bergidik. Murahan. Owen mengantar kami ke rumahnya. Ya, kusebut rumah, tapi sebenarnya itu lebih mirip istana kerajaan. Di dalamnya ada desain klasik dengan gaya yang mewah. Kulihat ada gadis seusiaku sedang duduk di sofa. Tangannya dilipat dan wajahnya tidak terlihat senang. Owen menatapnya dengan berkata, Vivian, kenapa kau masih duduk di sana? Kesini dan sambut ibu tiri dan pamanmu. Vivian menyeringai dan dengan dingin menjawab, tidak, terima kasih. Aku tak berminat mencari ibu tiri. Apalagi yang baru saja lulus SMA. Dia kemudian bergegas pergi membanting pintu di belakangnya. Oh tidak, dia membenciku. Bukan begitu? Melihat Grace terlihat khawatir, Owen, meski jelas sedikit marah, masih berusaha meyakinkannya. Tak apa-apa, dia hanya bersikap seperti remaja pada umumnya. Berilah dia waktu beberapa hari, dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Sedangkan aku sedikit... Tidak, harus kuakui kalau aku sangat gugup. Tatapan tajam Vivian membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, kurasa setangki penuh hiu pasti akan lebih ramah daripada dirinya. Sepertinya kehidupan rumah yang baru ini tak akan mudah. Esok paginya, saat aku sedang membantu Grace memotret dirinya yang berpose di ruang tamu, kalian tahu, untuk Instagram, tiba-tiba dia berteriak sangat keras sampai hampir kujatuhkan ponselnya. Hei, bawa anjing itu keluar, sekarang juga, cepat! Aku berbalik dan melihat Vivian menuntun sesuatu yang terlihat seperti awan putih melintasi ruangan. Melihat itu, aku lari ke arahnya dan berkata, Vivian, tolong bawa itu keluar, karena Grace alergi dengan bulu anjing. Vivian memutar matanya dan menjawab, ini rumahku. Dan ini anjingku. Kemudian, dia tersenyum sini sambil melepaskan tali pengikat anjing. Ups! Anjing awan gembulnya itu langsung ke arah Grace dan mulai menggonggong padanya. Grace menjerit, mengambil sebuah bantal, lalu berusaha memakainya sebagai tameng sambil terus berteriak. Saat itu, Owen muncul dari lantai atas.
Dan dengan raut marah di wajahnya, dia membentaknya. Vivian, bawa Teddy keluar dari sini. Tidak, merekalah yang seharusnya pergi, sanggahnya. Sementara anjingnya menggonggong begitu keras, sampai Grace makin meringkuk di sudut sofa dan menangis tanpa henti. Vivian, kau sudah diingatkan. Jika kau lakukan itu lagi, maka aku tak punya pilihan selain mencarikan Teddy rumah baru. Owen berteriak keras. Vivian dongkol, kemudian menatap galak pada Grace sambil dipungutnya anjing itu lalu berjalan pergi. Memang benar, hidup di sini sama sekali tak mudah. Dan itu akan jadi semakin sulit. Keesokan harinya, aku sedang menata kamar baruku saat ku dengar suara keras dari bawah. Aku pergi memeriksanya dan mendapati Grace menyuruh 2 orang pelayan di sana untuk menggantung sebuah foto besar dari salah satu pemotretan modelnya. Dan yang tergeletak di lantai adalah foto Vivian dengan Owen dan ibunya. Geser ke kanan sedikit. Tidak, ke kiri sedikit. Oke, Grace menyuruh mereka. Aku segera mendatanginya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Dia tersenyum. Aku hanya membuat beberapa penyesuaian dekor. Sekarang tampak jauh lebih mewah, bukan begitu? Kemudian diambilnya vas abu-abu di meja, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kemudian meletakkan patung 2 angsa di tempatnya. Sekarang, itu jauh lebih baik. Dia menggosokkan kedua tangannya. Ya Tuhan, aku tahu Grace hanya berusaha mengklaim posisinya sebagai tuan rumah, tapi meskipun begitu, dia tak seharusnya menurunkan foto ibu Vivian. Jika dia sampai tahu, di momen itu, sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Vivian? Kuhela napas. Aku tahu itu. Grace, berani-beraninya kau. Vivian memerah karena marah. Kemudian, Grace menyelanya. Ini rumahku juga, dan aku punya hak untuk memberi tanda di situ. Ini membuat ruangannya terlihat jauh lebih modern. Tidak, kau tak berhak. Turunkan foto menjijikan itu, dan kembalikan foto yang lama. Ini rumahku, dan ayahmu sebentar lagi akan menjadi suamiku. Jadi aku bisa lakukan yang aku mau. Jadi berhentilah bersikap kekanakan dan terima saja itu. Vivian dengan kesal mengambil foto keluarganya itu, lalu diam-diam membawanya ke kamarnya. Sebagai saksi semua ini, aku harus jujur. Menurutku, Grace keterlaluan. Lagi pula, ibu Vivian meninggal belum terlalu lama. Jadi memang wajar tak menerima ibu tiri, ya kan? Tapi sekarang Grace mengacaukan semuanya, dan kelihatannya ingin menghapus semua gambar ibu Vivian dalam rumah ini. Itu tak pantas. Malam itu, aku sedang membaca The Theory of Everything di taman saat aku merasa ketepukan di pundakku. Aku mendongak melihat Owen. Easton, aku hanya ingin memberitahu kalau sekolah sudah disiapkan semua untukmu. Kau akan mulai minggu depan. Kemudian dia menambahkan, kau belum punya mobil. Ya? Akan kumintai Vivian untuk memberimu tumpangan. Lagi pula kalian sekelas. Tunggu dulu. Apa? Aku benar-benar akan masuk ke sekolah paling bergensi dan mahal di daerah itu. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, kudengar semua anak lain yang sekolah di sana itu kaya dan berpengaruh. Bisakah anak miskin sepertiku beradaptasi dengan lingkungan mewah di sana? Rasa tak nyaman tiba-tiba memenuhi perasaanku. Tapi kemudian ku katakan pada diriku semuanya akan baik-baik saja. Senin pagi tiba, dan aku memastikan aku siap lebih awal. Aku berada di dapur menunggu Vivian. Tapi 30 menit kemudian dia belum muncul juga. Aku mulai panik, karena aku tak ingin telat di hari pertamaku. Itu adalah jenis kesan pertama yang buruk dan akan diingat. Aku hendak menuju halte bus saat kulihat Vivian perlahan menuruni tangga. Dia meringis padaku dan berkata, "Oh, kau masih di sini? Kurasa kau mau ikut denganku kalau begitu." Aku tak menjawabnya dan hanya mengikutinya ke mobil. Segera setelah aku duduk, dia ngebut. Aku bahkan belum memasang sabuk pengamanku, yang kemudian berusaha aku lakukan dengan panik. Setiap kali dia menekan akselerator, jantungku rasanya berhenti. Kemudian setelah 10 menit yang mengerikan, dia menghentikan mobilnya. Fuh, aku masih hidup. Tapi tunggu dulu, itu bukan sekolah. Aku menoleh ke Vivian dan terbata-bata bertanya padanya, tapi dia memotongku. Keluar dari mobilku, jika kau berani cerita ke siapapun kalau kau mengenalku, kau akan dapat ganjarannya. Lalu dia mengepalkan tangannya ke wajahku. Wah, dia tak perlu seagresif itu. Tapi tak apa-apa. Aku juga tak ingin berurusan dengannya. Sambil berjalan cepat ke sekolah, kudapati diriku merasa khawatir kalau ini akan seperti yang ada di film-film, dan aku akan diejek karena anak baru. Sekolah mulai terlihat, dan astaga, sekolah ini bahkan lebih spektakuler pada kenyataannya. Kutarik napas dalam-dalam untuk menghimpun keberanian memasuki sekolah. Kemegahan dan keindahan tempat ini sungguh luar biasa. Aku terbiasa dengan meja yang penuh coretan, dan pintu loker yang macet. Tidak di sini. Bahkan tanda di pintu toiletnya terlihat mahal.
Aku berjalan tanpa tahu arah, berusaha menemukan kelasku saat tiba-tiba kulihat gadis ini yang berjalan mendahuluiku dan menjatuhkan sesuatu. Kuambil itu lalu memanggilnya. Maaf, apa ini punyamu? Gadis itu berbalik lalu memekik. Ya Tuhanku, terima kasih. Kau ini kesatria berbaju zirahku. Aku tak bisa hidup tanpa lipstik glossiku. Kemudian dia mulai berpose aneh. Ia lantas cemberut dan mengibaskan rambutnya. Apa ini kebiasaan gadis kaya? Sungguh membingungkan. Tapi hei, kurasa dia kelihatannya baik. Aku tersenyum padanya, lalu berbalik untuk berjalan pergi. Itulah saat kulihat sekelompok gadis di koridor. Mereka semua menatapku, dan salah satu dari mereka bahkan mengedipkan mata. Lalu kudengar beberapa dari mereka membicarakanku. Salah satunya berkata, "Oh, dia tampan." Dan yang lain berkata, "Sudah waktunya kita punya cowok seksi baru di sekolah." Wah, gadis-gadis di sekolah orang kaya sangat aneh. Aku tahu aku berwajah cukup rupawan, tapi tak pernah ada gadis yang bersikap seperti ini terhadapku sebelumnya. Aku tertawa kecil dalam hati dan pergi mencari kelasku. Tampaknya tak bisa kuhindari kalau kehidupan sekolahku ini ditakdirkan jadi lebih, menarik. Jadi, apa ada yang tahu jawaban untuk hal ini? Tanya guru. Seluruh kelas terdiam sambil menunduk ke bangku mereka dan menggaruk-garuk kepala. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan. Ya, itu aku. Hanya aku. Nyatanya, fisika adalah pelajaran yang aku kuasai. Jadi pertanyaan di papan tulis itu tidak membuatku bingung, jadi kuberikan jawaban yang mendalam. Bu guru tampak terkejut, kemudian dia tersenyum padaku dan berkata, "Sepertinya punya Einstein yang sedang tumbuh di tengah-tengah kita." Semua pujian ini sedikit membuatku malu. Selain itu, kusadari kalau semua gadis di kelas menatapku kagum. Sementara, kudengar ada anak laki-laki berbisik, "Dari mana asalnya robot ini?" Tanpa sadar, aku melirik ke arah Vivian. Dia duduk di sudut ruang kelas, dan dia juga melongo melihatku. Bertatap pandangan, dia langsung cemberut dan membuang muka. Selama sisa hari itu, aku terus membuat guru dan teman sekelasku terkesan. Di kelas sastra Inggris, aku mengutip bait dari Twelfth Night, dan saat matematika, aku menulis rumus pi di papan tulis. Hei, menjadi pintar punya daya tarik tersendiri, dan juga senang rasanya mendapat pengakuan atas kecerdasanku. Aku sudah direkrut ke dalam klub fisika dan klub cerdas cermat. Hei, ternyata sekolah baru ini tak seburuk itu. Aku Istan, dan jika kalian belum lihat bagian pertama dari ceritaku, kusarankan kalian lihat dan simak dulu. Jadi, aku berada di sekolah ini hanya karena kakakku Grish akan menikahi pria kaya yang lebih tua bernama Owen. Kemudian ada Vivian, anak perempuan Owen. Aku belum begitu mengenalnya, tapi dia tampaknya merepotkan. Setelah hari-hari pertama berlalu, sekolahku terbilang sukses. Jadi aku tersenyum lebar sambil berjalan menuju ke halte bus. Tiba-tiba seorang gadis mengejarku dan menepukku di pundak. "Hei, aku Laila. Kita di kelas yang sama." "Hai Laila, aku Istan." Aku tersenyum padanya. "Kau ini pintar sekali." "Ya, semua pelajaran." Dia tertawa. "Jadi, aku juga suka fisika. Kurasa kita sebaiknya belajar bersama kapan-kapan." Dia menggigit bibirnya sambil memilin rambutnya dengan jari. "Ya, tentu." Tiba-tiba ada yang menyenggol dan mengalihkan perhatianku. Vivian. Dia melenggang melewati kami, lalu menoleh ke arahku dan cemberut. Melihat ini, Laila memutar matanya dan bergumam. "Gadis itu sungguh menyebalkan. Kusarankan kau hindari orang seperti dia." Aku mengangguk mendengar kata-kata Laila, tetapi tetap menatap Vivian. Dan di saat itu, bruk! Vivian dengan kepalanya yang mendongak dan cara berjalannya yang arogan itu langsung menabrak seorang kutu buku yang sedang berjalan sambil melihat ponselnya. Aku meringis saat melihatnya jatuh menindihnya, dan ponsel anak itu terlempar jauh dan hancur saat menghantam ke tanah. Dia memerah dan bergegas bangkit, dengan panik mengeluarkan uang dari dompetnya dan menjejalkannya ke tangan anak itu, lalu terburu pergi. "Hah, dasar gadis yang mengesalkan." Laila geram. Dipikirnya uang ayahnya menyelesaikan semuanya, betapa kurang ajarnya. Menghela napas, aku hanya bisa mengangkat bahu mendengar kata-katanya. Lalu cepat-cepat membuat alasan kalau harus mengejar bus. Malam itu aku sedang menonton Mythbuster di TV di ruang keluarga, saat tiba-tiba aku dengar Grace lari keluar kamar mandi sambil berteriak. Kulitnya dipenuhi bercak-bercak merah, dan dia berteriak kalau ada bulu-bulu anjing di handuknya. Di saat itu, Vivian melewati kami. Dia melihat Grace ke atas dan ke bawah, lalu menjeringai dan berkata, "Ya ampun, model kita terlihat seperti lobster hari ini." Grace sangat marah, sampai entah bagaimana, dia jadi semakin memerah. "Vivian, beraninya. Kau tunggu saja." Setelah itu, Grace menyerbu masuk ke kantor dan menyeret Owen ke ruang keluarga. Ya ampun, kali ini benar-benar serius. "Owen, lihat aku. Aku buruk sekali, dan ini semua karena anak pendengki itu." Dia menunjuk ke arah Vivian yang masih menyeringai. "Tipuannya ini tak bisa diterima."
Dia mengguncang lengan Owen dengan kuat, lalu menghentakkan kakinya ke lantai. Owen mengurutkan kening ke Vivian, tapi Vivian tak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku tak tahu apa yang dibicarakannya." Suasana di rumah sangat menegangkan, sampai aku tak bisa napas. Melihat ini, Grace melanjutkan, "Sayang, ini sudah waktunya kita mengirimnya ke asrama. Para guru di sana akan lebih berpengalaman untuk menanganinya dan membantunya berubah." Owen mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Senyuman licik di wajah Vivian berubah. Lalu dia melotot ke Grace, kemudian menghadap Owen dan berkata dengan kasar, "Ayah, kenapa ayah selalu mendengarkannya? Dia itu hanya orang asing. Aku ini anakmu." "Oke, pelan-pelan saja. Aku akan lihat apa yang terbaik untukmu." Kemudian dia menoleh ke Grace dan berkata dengan lembut, "Ayo sayang, kita ambil obat untukmu." Kemudian dia menuntun Grace ke kamar tidur mereka. Kukira ancaman sekolah di asrama akan mengubah Vivian, tapi tidak. Sepertinya itu justru makin membuatnya tertantang. Suatu hari saat makan malam, telepon Owen berbunyi. Dia keluar ruangan untuk menerimanya, dan saat kembali, wajahnya mengerinyit kesal. Lalu kepalan tangannya mengebrak meja. "Vivian, kau buat masalah lagi ya? Berani-beraninya kamu membobol masuk dan mencuri dari lab kimia. Aku benar-benar tak tahu harus bilang apa." Dia tak merespon, masih fokus pada piringnya yang membuat Owen makin parah. Dia berteriak, "Gurumu bilang jika kau membuat masalah kecil lagi, mereka akan mengeluarkanmu. Apa itu maumu?" "Ya Tuhan, dikeluarkan dari sekolah. Itu akan membuat malu keluarga kita," Grace menambahkan. Vivian melotot ke Grace, tapi dia masih meneruskan. "Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mengirimnya ke sekolah asrama, tapi kau menolak." Kemudian tiba-tiba, matanya berbinar seolah baru saja mendapati ide gila. Lalu dia berpaling menatapku dengan senyuman yang membuatku merinding. "Ah, aku tahu. Easton itu murid berprestasi, dan dia ada di sebagian besar kelas Vivian, ya kan? Jadi dia bisa mengawasinya. Mungkin akan ada hasil yang baik." "Apa? Tak mau." Vivian dan aku berteriak bersamaan. Sementara aku diam-diam mengutuk ide gila Grace. Owen tampak cukup senang dengan hal itu. "Ya, itu kedengarannya bagus." "Tak mungkin. Memangnya siapa dia mau mengawasiku?" "Baiklah, jika kau tak suka itu, maka kusarankan kau pergi ke kamarmu dan mulai berkemas untuk sekolah di asrama." Vivian tak berkata apa lagi, hanya merajuk dan bergegas kembali ke kamarnya. Owen menggelengkan kepalanya dengan lelah, lalu memberitahuku untuk ngobrol sebentar dengannya di ruang kerjanya. "Easton, tolong bantu aku mengawasi Vivian. Jujur aku tak ingin mengirimnya pergi ke asrama, tapi aku juga tak bisa duduk diam saja dan menunggunya dikeluarkan dari sekolah. Ini membuatku dilema di sini. Aku tak ingin terlibat dengan gadis keras kepala ini, tapi aku juga tak bisa menolak Owen." Melihatku ragu, dia melanjutkan. "Tolonglah, dia itu anak baik. Dia hanya mengalami masa-masa sulit, dan dia sangat marah dengan semuanya. Dia sangat marah padaku." Dan ya, kalian bisa tebak, aku menyerah dan setuju untuk membantunya. Dia kemudian segera mendaftarkan serangkaian tugas. Jangan sampai Vivian mendapatkan nilai kurang dari C. Jangan biarkan dia nongkrong dengan teman-temannya yang nakal, termasuk Carter, pacarnya sekarang yang tak disukai. Ikuti dia dengan seksama, dan jangan biarkan dia melanggar aturan sekolah apapun. Pastikan dia serius belajar sekali ini saja. Ini kedengarannya sederhana, ya kan? Mungkin untuk orang normal, tapi Vivian itu jauh dari kata normal. Sebaliknya dia itu merepotkan, licik, dan tak kooperatif. Aku tak tahu bagaimana akan kuyakinkan pemberontak seperti Vivian untuk mematuhi aturan-aturan ini. Tapi sudah kukatakan pada Owen aku akan membantu. Jadi sekarang aku harus memegang omonganku. Jadi sejak saat itu, aku resmi menjadi tutor sekaligus asisten pribadi Vivian. Aku harus mengajarinya setiap hari, mengawasinya 24 jam sehari dan tentu saja harus tahan dengan prank jahilnya untuk lepas dari pengawasanku. "Tolong fokus. Kenapa kau terus menatap keluar jendela dan melamun di saat ujian sudah semakin dekat?" Aku sangat marah pada Vivian. Aku tak mau begitu, tapi aku pusing, jadi aku tak bisa konsentrasi. Dia tak bisa membodohiku dengan wajah pura-pura melas itu. Langsung ku ambil tablet aspirin dari kantong kemejaku, dan gerakan kepalaku memberi isyarat untuk diambilnya, supaya dia bisa terus belajar. Vivian tercengang, mengambil pulpennya, dan mulai mengerjakan PR. Tapi kurang dari 5 menit, dia menoleh ke arahku dan bertanya, "Hey Easton, apa kau suka main game?" Aku membalik halaman buku, dan dengan enggan menjawab ya. Jelas, dia hanya menunggu untuk itu. Karena dia langsung mengeluarkan Nintendo Switch miliknya, dengan bersemangat memberikannya padaku, dan berkata, "Jadi kau bisa memainkan ini, dan aku akan tidur sebentar." Aku begadang sampai larut malam kemarin menonton film. Menguap.
Kalau waktunya habis, bilang saja ke ayahku kalau kita sudah selesai belajar. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah melompat ke ranjangnya dan menyelimuti dirinya. Ah, sungguh membuatku frustasi. Tapi kemudian sebuah ide muncul di kepalaku. Baiklah, kalau begitu kita ganti metode belajarnya. Hujan bahasa. Bagaimana menurutmu? Lalu kuraih mini speaker di atas meja, memainkan pelajaran audio bahasa Spanyol dengan volume paling kencang, dan meletakkan tepat di telinganya. Dia langsung menutupi kepalanya dengan sebuah bantal. Tapi aku tak menyerah dan terus mendorong speaker itu lebih dekat. Setelah berguling-guling di ranjang sebentar, dia akhirnya mengaku kalah. Dengan wajah cemberut kembali ke meja belajar dan berkata, "Oke, tolong hentikan siksaan gila ini. Kau ingin aku duduk di sini dan belajar ya kan?" Aku melipat tangan dan tersenyum puas. Hah, gadis ini tak terlalu sulit untuk ditangani. Aku tak secuek Vivian. Sebaliknya, aku sangat cemas kalau dia gagal di ujiannya. Dan aku akan disalahkan. Aku bahkan harus memohon padanya. Hei, tolong, fokuslah belajar sastra. Kumohon, jika kau dapat F, maka tamatlah riwayatku. Hah, itu bukan urusanku. Vivian mencibir. Dengan putus asa aku berikan padanya esai milikku. Ini, aku sudah menyiapkan ini sebagai referensimu. Kau hanya perlu mengingatnya. Dengan cepat diamatinya sekilas, kemudian menjatuhkannya di meja dan menjawab, "Tidak ah, kau bisa pelajari sendiri. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan." Tak berdaya, kuambil esai itu dan membacanya dengan lantang. Aku membacanya lagi dan lagi, dengan harapan bahwa sambil dia mengecat kukunya, dia bisa mengingat beberapa kalimat. Awalnya Vivian tampak terganggu, tapi kemudian dia terkekeh dan berkata, "Oke, biar ku pelajari sendiri. Wajahmu yang malas terlihat lucu sekali." Sungguh keajaiban. Dia benar-benar mulai membaca catatannya. Tapi jujur saja, aku tak berharap banyak. Tapi kalian tahu tidak, hal yang paling tak terduga terjadi. Saat kami berdiri di luar gerbang sekolah, dia menunjukkan padaku hasil ujiannya. B dan C, dan tak ada D. Wah, rasanya ini bahkan lebih baik daripada aku mendapat A+. Ya, hampir sih. Aku hendak memberinya selamat, tapi ku dengar seseorang meneriaki namanya. Lalu aku berbalik ke belakang, melihat beberapa anak mendatanginya. Oh tidak, ini adalah pengaruh buruk yang Owen ceritakan padaku untuk dijauhkan darinya. Oh tidak, teman Vivian berjalan menghampirinya. Jadi dengan cepat ku tarik dia ke samping, dan dengan tegas menyuruhnya segera pulang. Vivian menjauhkan tangannya dan berkata, "Hah, ini bukan urusanmu. Aku bisa berada dimanapun, dengan siapapun, dan kau tak berhak memaksaku." Baiklah, kalau kau tak ikut denganku, maka aku akan menelpon Owen, dan kau tak perlu ragu untuk dikirim ke sekolah asrama di akhir pekan ini. Apa itu yang kamu mau? Dengan enggan dia berpamitan ke teman-temannya, lalu ikut aku pulang. Aku tak bisa menahan senyum bangga. Aku sudah melakukan tugas dengan baik. Ah, senang rasanya berhasil. Aku Istan, dan jika kalian belum melihat bagian 1 dan 2 dari ceritaku, kusarankan kalian memeriksanya. Dan untuk Vivian, tidak kok, aku tak punya sifat superior. Aku hanya memerintahnya seperti ini karena ayahnya, Owen, memberiku tugas mengawasinya. Aku dapat perhatian penuh darinya. Karena jika dia berulah, maka ayahnya akan mengirimnya ke sekolah asrama. Aku tak paham. Aku tahu Vivian tak ingin dikirim ke sana. Tapi kenapa sih dia tidak bisa bersikap baik? Uh, Dia ini bukan gadis yang biasa-biasa saja, malah nakal. Seharusnya jadi nama tengahnya. Besoknya saat aku berjalan menuju kelas, semua orang memandangiku dan tertawa. Kemudian, cowok yang duduk di sebelahku menunjukkan padaku sebuah foto di ponselnya. Ya ampun, ada apa ini? Ya, itu aku tertidur di meja kamarku. Mulutku terbuka lebar, dan aku ngiler. Siapa yang memposting ini online? Uh, Cuma Vivian yang bisa. Tiba-tiba sebuah pesawat kertas mengenai kepalaku. Kubuka dan kubaca pesannya. Itu untuk mempermalukanku di depan teman-temanku, bahkan Stephens. Permainannya bagus, Vivian. Tentu saja, aku ini orang yang terlalu rajin dan bertanggung jawab untuk membatalkan misiku, hanya karena satu foto konyol. Kalian tahu tidak, sejak aku setuju untuk mengawasi Vivian, selalu kupastikan dia berada dalam pandanganku. Aku mengikutinya sangat dekat, sehingga segera saja rumor mulai beredar seperti halnya, apa mereka berdua pacaran, dan Stan itu cowok matre. Tapi menurutku kalimat kekanakan mereka itu lucu. Lagi pula, aku tahu bagaimana kebenarannya. Hingga suatu hari, aku sedang belajar di perpustakaan saat Laila duduk di sebelahku. Ada apa di antara kau dan Vivian? Maksudku, kalian sepertinya selalu bersama. Lidahku terlalu keluh untuk menjawab, jadi Laila melanjutkan. Kurasa kau harus menjauhinya. Percayalah, tak ada yang baik dari gadis macam itu. Entah dari mana Vivian melompat masuk dan berteriak. Oh, permisi. Apa maksud yang kau katakan barusan? Jadi, menurutmu aku ini cewek macam apa? Semua orang di perpustakaan menatap kami. Laila tak bisa menjawab.
Sementara tatapan mata Vivian membuatku takut. Aku berusaha mencari cara untuk meredam semuanya, tapi dengan marah, Vivian menyapu buku di atas meja, lalu bergegas pergi. Aku ingin mengejarnya, tapi Laila menahan lenganku dan menyuruhku untuk mengabaikannya. Kemudian dengan nada manis, dia memintaku untuk membantunya dengan soal matematika. Aku senyum terpaksa dan menjawab, "Ya, tentu saja." Setelah itu, tiap kali kulihat Vivian, entah itu di sekolah atau di rumah, dia tak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku dan malah memberiku tatapan mematikan. Tatapannya agak menakutkan dan membuatku tak nyaman. Tapi lebih dari semuanya itu, membuatku merasa bersalah. Tapi aku tak paham kenapa. Aku tak melakukan hal yang salah, ya kan? Kemudian suatu kali, aku sedang menuju ke kantin saat kulihat Grace. Hah, apa yang dilakukannya di sini? Aku menyusulnya dan dia bilang kepala sekolah menelpon karena Vivian bermasalah lagi. Tapi karena Owen sudah hampir berangkat dinas, dialah yang harus datang. Dia itu menyusahkan sekali. Aku harus tinggalkan jadwal perawatan kukuku lebih cepat. Dia melambaikan kukunya yang setengah jadi di hadapanku. Lihat, jelek sekali. Aku berjalan bersama Grace. Makan siang bisa menunggu, karena aku perlu mencari tahu apa yang Vivian sudah lakukan kali ini. Aku tak paham, karena aku sudah mengawasi dirinya dari dekat, dan aku tak lihat dia melakukan apapun yang buruk. Dari luar, kulihat ada Laila dan Vivian ada di sana. Grace menyerbu masuk ruang kantor, dan aku berjalan masuk di belakangnya. Ternyata, naskah ujian sejarah hilang. Dan sebelumnya, Laila melihat Vivian menyelinap ke ruang guru itu. Frustasi, Vivian berteriak, "Tidak, itu bukan aku. Laila mengada-ngada." Tapi kepala sekolah tidak mempercayainya dan bersikeras Vivian yang melakukannya. Ia juga menyatakan Laila itu siswa teladan dan tak ada alasan untuk mengada-ngada soal ini. "Ini saatnya kau dikeluarkan." Kepala sekolah itu memberi pernyataan. Kupandang Vivian dengan keprihatinan dan dia terlihat seperti akan menangis. Tepat saat itu, Grace angkat bicara. "Apa Anda punya bukti lain selain kata-kata gadis ini? Bagaimana bisa Anda menuduh Vivian seperti itu saat bukti satu-satunya adalah kesaksian siswa lain? Aku tak merasa putriku ini orang semacam itu." Vivian mendongak ke arah Grace dengan mata melebar. Setelah berdiskusi beberapa saat, pada akhirnya kepala sekolah berubah pikiran tentang mengeluarkan Vivian dan memutuskan bahwa hal ini perlu diselidiki lebih lanjut. Fuh, aku merasa lega. Karena saat keluar dari sana, Vivian dengan canggung menatap Grace dan berkata, "Terima kasih." Lalu kabur. Sungguh aneh melihatnya bersikap malu-malu. Tapi kurasa yang dilakukan Grace sangat berarti baginya. Karena setelah itu mereka menghentikan perseteruan kecil mereka. Grace tak memberitahu Owen tentang apa yang terjadi. Dan Vivian bahkan meminta temannya untuk merawat anjing peliharaannya untuk sementara waktu. Jadi Grace bisa beristirahat dari bersin-bersin. Rasanya menyenangkan tidak tinggal di zona perang lagi. Tapi lebih dari itu, versi dari Vivian ini, ya, sangat menggemaskan. Saat itu Sabtu malam, dan aku sedang main PS5 di ruang keluarga saat Vivian muncul. Wah, dia berdandan dan terlihat, sangat cantik. Sampai nanti pecundang, aku akan pergi kencan dengan Carter. Dia melambai padaku. Aku langsung lompat dan berseru, "Tidak, kau tak boleh." Maksudku, itu salah satu hal yang tabu yang Owen sudah sebutkan sebelumnya. Aku berusaha membuatnya tetap tinggal di rumah, tapi tak berhasil. Jadi ku ambil jaket dan diam-diam mengikuti mereka ke tempat pertemuannya. Ya, aku jadi obat nyamuk, tapi aku perlu memastikan tak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Aku sudah janji ke Owen. Aku mengikuti mereka di bioskop terbuka. Murahan. Duduk tak begitu jauh, kulihat mereka berciuman. Dan kemudian di tengah jalannya film, Carter meraih tangan Vivian dan menuntunnya. Kemana mereka? Melihat wajah Carter yang bersemangat, tak sulit menebak apa yang sudah direncanakannya. Sebagai pengawas Vivian, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku segera datangi mereka, cepat-cepat melingkarkan jaketku di pinggang Vivian, dan berbisik padanya, "Tante Flo sedang perjalanan ke rumah." Vivian tampak terkejut, dan yang mengejutkan Carter. Vivian langsung menyuruhku membawanya pulang. Saat kami tiba, dia langsung ke atas menuju ke kamar mandi. Dan seperti yang kuduga, tepat 1 menit dan 30 detik, kemudian dia berlari padaku dan berteriak, "Berani-beraninya kau bodohi aku. Kau mengacaukan kencan hari jadianku yang ketiga bulan." Kemudian dengan marah dia balik ke kamarnya dan membanting pintu. Dia boleh marah padaku kalau dia mau. Aku hanya jalankan tugasku. Setelah itu, Vivian menolak bicara denganku. Dan kapanpun kulihat Carter, tatapan mematikannya mempertegas bagaimana perasaannya terhadapku. Kemudian suatu hari sepulang sekolah, saat aku sedang menunggu Vivian muncul di gerbang sekolah, ponselku bergetar. Itu darinya. "Aku terjebak di toilet perempuan di lantai 2. Tolong cepat." Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke sana.
Aku hendak menggedor pintu biliknya saat kurasa ada seseorang mencekram ke arahku dan menarikku ke belakang. Itu adalah kepala sekolah, diikuti oleh Carter dan Vivian. Apa? Kenapa dia ada di sana? Ini sangat mengerikan. Kepala sekolah menyuruhku mengikutinya ke kantor. Lalu menuduhku tukang intip. Apa? Aku berusaha membela diri, tapi dia tak mempercayaiku. Kurasa ini tak mengherankan, mengingat aku tak memberitahunya soal pesan Vivian. Betapa marahnya aku pada Vivian karena menjebakku. Aku tahu jika aku memberinya masalah lagi, dia akan dikeluarkan. Dan aku tak mau itu. Tidak hanya sangat menyebalkan, semua orang mengira saya pengintip. Tapi aku juga akhirnya diskor selama sisa minggu itu. Aku berada di rumah merasa sedih dan memaksakan diri untuk belajar. Tapi aku tak bisa konsentrasi pada apapun, bahkan fisika. Ini menyebalkan. Sementara aku memikirkannya, ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ku buka pintu, melihat Vivian berdiri di sana. Hebat, sekarang dia di sini untuk menabur garam di lukaku. Terlepas dari seberapa besar kau membenciku, kau tak seharusnya menjebakku seperti itu. Ini bisa mempengaruhi masa depanku. Ku tutup pintunya tapi dia menahanku dengan kakinya. Tunggu, aku punya berita baik untukmu. Dia tersenyum padaku. Kau bisa kembali sekolah besok. Itu semua ulah Carter, jadi kau sudah bebas. Aku memandang Vivian dengan keheranan dan menanyakan apa itu benar. Segera setelah dia mengangguk, aku langsung memeluknya. Beberapa saat kemudian, aku merasa sepertinya aku berlebihan, jadi kulepaskan dia dan menggaruk kepalaku malu-malu. Lalu Vivian cerita semuanya. Ternyata dia baru tahu kalau Carter telah mencuri ponselnya dan mengirim pesan itu untuk menjebakku. Lalu Carter beritahu kepala sekolah, dia lihat aku menyelinap ke toilet perempuan. Vivian membuatnya mengaku. Tapi dia diam-diam merekamnya dan mengirim rekaman itu ke kepala sekolah. Jadi, aku tak diskors lagi. Sungguh melegakan. Astaga, aku sangat berterima kasih pada Vivian. Tapi kemudian aku bertanya padanya, tapi Carter itu kan pacarmu. Enggak, sudah kuputuskan. Aku sudah tak suka lagi dengan cowok nakal. Sebagai gantinya, aku mau seseorang yang peduli dan baik. Dia menyeringai padaku. Nah, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan meskipun Vivian terkadang masih berani keras kepala, sekarang dia lebih serius belajar. Suasana di rumah kami cukup baik, yang mana membuat hidupku jauh lebih mudah. Dan kalian tahu tidak, Vivian dan Grace bahkan pergi belanja bersama. Dan aku harus ikut dan membawakan belanjaan mereka. Dan jika kalian bertanya-tanya tentang aku dan Vivian, kurasa siswa pemberontak dan siswa berprestasi ternyata bisa akur. Kurasa kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Aku sedang keluar jogging sore dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. Itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. Mansion itu tampak megah, bukan? Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. Tapi lebih baik kau menjauh darinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, "Oh, kau bukan warga di sini ya?" Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orang tuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tanteku. Kalau begitu sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. Gosipnya, dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu? Aku bertanya padanya, jadi di mana dia sekarang? Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Dan rumah itu ditinggalkan sejak itu. Wanita itu menjawab, baiklah, ini sangat menakutkan. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya. Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA, tapi juga seorang blogger cerita detektif yang antusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil. Oh ya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding.
Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai 2, seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin. Wanita tua itu bilang tempat itu terbengkalai, ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. Kak! Hampir saja copot jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan kulihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian kusadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu, dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat, dan esok harinya aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku? Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu, kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru, tapi dia terus menolak. Ya sudah. Jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu kulihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, kusadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram. Aku menutup mata, menahan napas, dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lapu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya? Orang yang kulihat memainkan biola? Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah, lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai 2, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama. Tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lord of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku. Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali, karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini, wajah gadis itu tampak putih pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni 3 anak tangga sekaligus. Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh pundakku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. Aku berteriak sekuat tenaga,
Tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merenggut padaku dan berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini?" A- aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemeteran. Kemudian pemuda itu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan." Kemudian dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Apa kau ini hantu atau apa?" Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, "Tempat yang cukup menyeramkan ya kan?" Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, "Iya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor," tambahku. Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor. Aku menatap kebingungan, lalu dia tertawa dan berkata, "Iya, kami membuat film. Maksudku, akan kusewa tempat ini untuk membuat film horor." Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah, ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena, dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, "Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan." Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kru filmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup, jadi dia tertawa dan berkata, "Michael sedang banyak tekanan, jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan?" Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomornya. Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui, aku agak naksir padanya. Dia itu sangat tampan. Kuperiksa terus ponselku, tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat, dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Ih, mungkin dia akan menciumku? Aku sangat gugup, tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahku. Dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, kudapati diriku berada di dalam semacam gudang, dengan tangan dan kaki terikat, dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Kuintip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Kemudian Jack berkata, "Dengar, aku tak akan menyakitimu, aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu." Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka. Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, "Jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana." 2 tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah. Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi, aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan, tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri.
dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya dia pria yang baik. Dan kuharap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Ya Tuhan, Evan, ayo kita nikah tanggal 3 April. Apa? Kamu serius? Iya, lihat. Kemudian dia melambaikan ponselnya depan wajahku. Di layarnya adalah artikel mengenai pemilihan tanggal spesial untuk menikah. Ini, 3/4/2021. Toh kita akan menikah juga kan? Jadi kenapa kita tidak pilih saja tanggal yang unik? Dan kamu tak akan lupa hari jadi pernikahan kita. Tapi sayang, itu 3 hari lagi. Bagaimana kita bisa mengatur pernikahan dalam waktu sesingkat itu? Dia pun melompat berdiri. Kita akan menikah di tanggal spesial itu. Kemudian dia pun lari ke lantai atas. Dia bercanda kan? Karena ini ide yang tak masuk akal. Oh, ngomong-ngomong, itu tadi Mila, pacarku. Dan aku Evan, saat ini kami sudah pacaran selama lebih dari setahun. Aku tak pikirkan lagi ide gilanya. Tapi kemudian, kulihat dia menelpon banyak tempat pernikahan dan sebagainya. Dan saat itulah aku sadar, dia tak sedang bercanda. Tidak mengherankan, semua tempat pernikahan setempat sudah habis dipesan di tanggal itu. Jadi Mila membuat rencana gila. Kami akan pergi ke ibu kota pernikahan dunia, Vegas. Ya Tuhan, ini gila. Tapi Mila tidak mau terima jawaban tidak. Jadi sudah kuputuskan, kami akan pergi ke Vegas sayang. Ada satu masalah. Kami tinggal di Alaska. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 hari 16 jam. Kami menelpon kantor untuk cuti beberapa hari. Kemudian kami bangun pagi sekali dan memulai perjalanan panjang kami ke Vegas. Harus kuakui, aku cukup bersemangat dengan petualangan kami. Tapi sedikit yang kami tahu, betapa banyak situasi konyol yang akan kami temui sepanjang perjalanan kami. Kami memulai perjalanan jam 5.30 dan hanya dalam beberapa jam saja, Mila merasa lapar. Jadi dia mulai nyemil stok cemilan kami. Kemudian aku kepingin keripik kentangnya juga, jadi ku minta dia menyuapiku sedikit. Tapi yang mengagetkan, tak sedikit pun ada cemilan yang tersisa, dan kami bahkan belum melewati batas kota. Secara manusiawi, itu tak mungkin. Lalu saat kami sampai di jalan tol, tiba-tiba dia bilang dia ingin pipis. Aku berhenti di pom bensin terdekat, tapi dia tak pergi ke toilet. Malah dia menoleh ke arahku dan berkata, sebenarnya karena kita sudah terlanjur sampai di sini, gimana kalau kita makan siang? Apa? Tapi ini jam 10 pagi, dan bukankah dia baru saja menghabiskan semua cemilan kami? Aku tahu, tak ada gunanya berdebat dengan cewek yang sedang lapar, jadi aku ikuti saja dia. Setelahnya kami turun ke jalan lagi. Aku merasa sedikit bosan, jadi aku meraih ponselku untuk memainkan musik Post Malone. Tapi Mila menghentikanku dan mengatakan dia punya sesuatu yang jauh lebih menarik. Novel audio to all the boys I have loved before. Yesus. Itu sangat membosankan sampai aku hampir tertidur. Jadi demi keselamatan nyawa kami dan nyawa pengendara yang lain, kuputuskan berhenti di motel untuk tidur. Lagi pula, aku tak kuat lagi mendengar soal Lara Jean dan cowok bernama Peter ini. Keesokan harinya setelah sarapan di kedai, kami berjalan menuju mobil kami. Saat Mila tiba-tiba melihat seorang wanita hamil memasukkan barang-barang ke bagasinya, dia langsung lari ke arah wanita itu. Lalu dia menyuruhku untuk melakukan muatan berat itu. Sementara dia hanya berdiri di sana dan mengobrol dengannya. Tiba-tiba, wanita itu menyentuh perutnya dan berkata dia merasa tidak enak. Ya Tuhan, jangan bilang dia akan. Ya ampun, ketubannya pecah. Cepat, kita harus membawanya masuk ke mobilmu, lalu pergi ke rumah sakit. Mobilku? Bagaimana kalau bayinya keluar? Tapi Mila tak mendengarkan dan sudah membantu wanita itu masuk ke kursi belakang. Ya Tuhan, kuharap bayinya tak segera keluar. Kalau tidak aku harus membakar mobilku. Biar aku yang menyetir, kau duduk di belakang dengannya. Suaminya tak ada di sini, jadi dia memerlukan laki-laki untuk dukungan emosional. Apa? Itu terdengar aneh, tapi tak ada waktu untuk berdebat. Wanita itu mulai menjerit kesakitan. Aku berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya menarik napas dan mengeluarkannya, tapi dia hanya berteriak, "Diam kau!" Kemudian dia memegang tanganku dan meremasnya kencang sekali. Ya Tuhan, dia hendak mematahkan jemariku seperti tusuk gigi. Rasanya sakit sekali sampai aku mulai ikut menjerit bersamanya. Syukurlah kami mengantar wanita itu sampai di rumah sakit tepat waktu. Aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada tangan dan mobilku jika bayi itu lahir lebih cepat. Jadi perjalanan pun berlanjut. Saat kami berkendara melalui Fort Nelson, kulihat seorang pria memegang papan yang isinya meminta tumpangan ke pom bensin terdekat. Tentu saja, kuabaikan pria itu dan ingin melewatinya. Tapi cewekku Mila ini rupanya tak bisa mengesampingkan hal itu. Dia membuatku menghentikan mobil dan dengan hangat menerimanya masuk mobil kami. Itu sangat menjengkelkan. Sementara aku mengemudi, aku mencium bau yang sangat busuk. Ya Tuhan, baunya sangat tak enak sampai aku tak bisa bernapas. Ini pasti pria ini. Aku melempar pandang marah ke Mila, tapi dia hanya balas memberiku senyum rasa bersalah. Ya, paling tidak dia harus ikut menderita.
Aku tak punya pilihan lain kecuali membuka jendela di jalan tol. Mila memegangi kepalanya sambil berteriak, "Apa kau gila? Tutup jendelanya, anginnya merusak rambutku." Ya Tuhan, rambutnya jauh lebih penting daripada hidungnya. Syukurlah, setelah 30 menit kami sampai di pom bensin dan pria itu keluar dari mobilku. Aku pergi ke toilet untuk menyegarkan diri dan saat aku kembali, Mila tak ada. Aku hendak menelponnya, tapi ya ampun, aku meninggalkan ponselku di dalam mobil dan dia membawa kuncinya. Setelah 45 menit lamanya mencari, aku menyerah dan kembali ke mobil mendapatinya duduk di sana. Tangannya terlipat saat dia melotot padaku. Dari mana saja kamu? Kamu sadar, jadwal kita sangat padat." Apa? Apa dia serius? Kemudian tiba-tiba aku dengar seorang terbatuk di belakang. Aku berbalik dan yang mengejutkanku, kulihat seorang anak laki-laki duduk di sana. Apa-apaan? Kenapa ada anak kecil di mobilku? Mila menjelaskan kalau bus sekolahnya meninggalkannya dan kami perlu mengantarnya ke lokasi perkemahannya. Tidak lagi, Mila. Kenapa dia harus selalu jadi malaikat kecil baik hati yang tak bisa menahan diri harus menolong semua orang? Tapi ya Tuhan, sekarang ini bukan waktunya untuk jadi Charles Angels dan selamatkan anak kecil itu. Aku memberitahunya itu dan dia langsung menuduhku tak punya hati, kejam, dan lainnya. Yesus, itu adalah orang ketiga yang kuberi tumpangan gratis hari ini. Aku mengemudi ke lokasi perkemahan, anak itu tiba-tiba merasa mual. Aku berteriak padanya untuk menahannya karena kami sedang di jalan tol dan tak mungkin untuk berhenti. Tapi dia mulai mengeluarkan suara muntah. Mila pun panik, jadi dia mengambil sesuatu dan menyuruh anak itu muntah di sana. Setelah aku menemukan tempat berhenti, aku berbalik dan melihat kalau Mila membuang semua barangku keluar dan menggunakan tas ransel Nike-ku yang berharga jadi kantung muntah. Cukup, aku sudah muak. Jadi aku berteriak ke anak itu, "Keluar dari mobilku!" Dia jadi ketakutan sampai-sampai dia lari keluar dan mulai menangis kencang. Itu tak baik, dia itu cuma anak kecil yang ketakutan. Bagaimana perasaanmu jika bus sekolah meninggalkanmu? Oke, mungkin aku sedikit terlalu kasar pada anak itu. Kau tak bisa salahkan aku. Beberapa hari yang panjang terlewati, dan itu adalah tas kesukaanku. Tapi tetap saja, aku keluar untuk menenangkan anak itu. Hei, tolong jangan nangis. Aku minta maaf ya untuk tadi. Aku tak bermaksud membentakmu. Aku cuma benar-benar lelah mengemudi. Anak itu berhenti menangis, tapi masih terlihat sangat takut padaku. Jadi aku berkata, "Hei, kalau kau memberiku senyuman, aku janji membelikanmu permen nanti." Dia segera tersenyum dan memelukku. Oh, hebat. Aku yakin Mila tak mengelap bersih mulutnya setelah muntah. Karena aku dapat noda muntahan di kaosku. Tapi ya, pelukan itu terasa menyenangkan. Kami mengantar anak tersebut, dan gurunya sangat berterima kasih. Tapi karena semua yang sudah kami lalui hari ini, tak mungkin kami bisa beristirahat di motel dan sampai tepat waktu di Vegas. Jadi satu-satunya pilihan adalah berkendara sepanjang malam. Jadi Mila mengambil alih kemudi supaya aku bisa tidur sejenak. Suara klakson mengagetkanku dan aku pun duduk dan melihat kalau kami melaju selambat siput. "Mila, ada masalah apa? Kau mengemudi lebih lambat daripada nenekku." Kurasa kita tersesat. Apa? Kenapa dia tak bangunkan aku? Kemudian, oh tidak, kami tiba-tiba mendengar suara sirene polisi. Dan coba tebak kenapa kami disuruh menepi. Ya, karena mengemudi terlalu lambat di zona 60 mil per jam. Ya Tuhan, aku kebingungan. Tapi Mila menengok padaku dan berkata, "Diam saja, dan aku yang akan bicara." Dia membuka jendela dan mulai berbicara dengan cara yang aneh. "Hai Pak Petugas, apa aku melakukan kesalahan? Bisa saya lihat SIM Anda?" "Oh ya, tentu saja. Ini dia, Pak Good Looking." "Itu Goodland." "Oh maaf, saya salah. Tolong jangan lihat foto saya. Rambut saya sedang jelek waktu foto itu diambil." Oh ya Tuhan, apa dia sungguh sedang menggoda polisi ini? Dia melihat SIM-nya dengan wajah cemberut. Oh tidak, kami akan berakhir ditahan. Sebenarnya Nona Forster, kurasa Anda terlihat cantik di foto ini. Kali ini saya akan memberi Anda peringatan, tetapi tolong lebih berhati-hati. Mengemudi dengan kecepatan 20 di zona 60 mil per jam lebih berbahaya daripada kedengarannya. Hah? Oh ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini pasti hari keberuntunganku. Aku diberhentikan oleh petugas yang tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Jika aku tak menikah besok, aku pasti akan meminta nomor Anda. Ya Tuhan, kurasa dia paham. Setelah itu, aku tak bicara padanya semalaman. Bisa-bisanya dia menggoda pria lain tepat di depanku. Dan sekarang kami punya kurang dari 16 jam ke Vegas dan menikah. Jadi kami cepat-cepat sarapan di kedai lalu terus mengemudi. Sisi positifnya, kami akhirnya menyeberangi perbatasan Kanada. Kami berada di Montana. Kemudian Mila menengok ke arahku dan menggerutu. "Asal kau tahu, kau lupa menutup jendelanya lagi. Sesuatu bisa saja merayap masuk sementara kita di kedai tadi." Hah? Apa dia serius? Aku tak punya waktu atau kesabaran untuk ini, jadi aku mengangguk saja dan membiarkannya. Kami duduk dalam keheningan, tapi tiba-tiba aku mendengar ada yang mencicit. Mungkin itu Mila. Ya ampun, pasti ada sesuatu dalam mobilku. Aku menepi dan menengok tempat duduk belakang, dan melihat seekor sigung melompat ke arahku. Kami berdua berteriak dan keluar dari mobil. Saat sedang kupikirkan cara menyingkirkannya, Mila tiba-tiba menunjuk. Apa kau sadar mobilnya meluncur menuruni bukit itu?" Aku berbalik dan mobil itu beneran meluncur.
Aku pasti lupa menarik rem tangan. Kami mengejar mobil itu, tapi untungnya mobil itu meluncur ke hamparan lumpur. Aku melongok ke dalam dan paling tidak sigungnya sudah tak ada. Aku mencoba mengemudikan mobil itu, tapi mobilnya mengeluarkan suara mengerikan dan sepertinya makin tenggelam ke lumpur. Jadi aku keluar untuk mendorong mobil itu dan Mila pindah ke kursi pengemudi. Tapi kemudian lumpur mencerai kemana-mana. Dan kataku kemana-mana itu, maksudku ke semua tempat. Aku memintanya berhenti, tapi coba tebak. Dia tak mendengarkanku karena musik yang harus diputarnya tak dapat dipercaya. Sementara disinilah aku berlumuran kotoran. Tapi ya, meski musiknya sangat mengganggu, lagu Blinding Lights dari The Weeknd cukup menyemangatiku dan membuatku mampu mendorong mobil itu sekuat tenaga. Dan yes, aku keluar dari lumpur. Aku lelah, kotor, lapar, dan hanya ingin sampai ke Vegas dengan utuh. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Kurasa Tuhan mendengarkan doaku karena kami sampai juga ke Las Vegas. Dan itu jam 11.30 malam. Aku punya waktu 10 menit untuk mandi dan ganti baju. Tapi Mila memaksa agar kami langsung menuju kapel. Ya Tuhan Mila, aku terlihat seperti baru saja bergulat dengan John Cena di kubangan lumpur. Kami berlari menuju bagian resepsionis saat kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 11.45. Ya Tuhan, aku tak percaya kami berhasil. 3 hari berlalu, rasanya seperti 3 bulan. Hai, sekarang tanggal 3 April dan kami di sini untuk menikah. Resepsionis itu mengerut pada kami lalu berkata, "Maaf sayang, tapi sekarang tanggal 4." Kemudian dia menunjuk ke jam kalender di mejanya. Hah? Apa kita melewati waktu atau bagaimana? Kemudian aku tersadar. Nevada itu 1 jam lebih awal dari Alaska. Ya Tuhan, kami benar-benar lupa soal itu. Ini sudah tanggal 4 April. Mila terlihat terpukul, dan aku merasa agak kecewa juga soal itu. Tapi jika aku sungguhan jadi mempelai pria dengan penampilan berlumpuran ini, aku tak akan pernah berani melihat foto pernikahanku selamanya. Terlebih lagi, setelah semua yang kulalui di perjalanan ini, kurasa yang terbaik adalah saling mengenal lebih jauh sebelum kami menikah. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang. Tak perlu terburu-buru, ya kan? Sekarang di mana sel virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat. Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu, aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini, tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali, aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya, ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi, ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya, dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu. Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah.
Tenanglah, ayo masuk kita akan ngobrol. Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis. Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. Oh, wah ibu. Aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah? Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku, tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng, bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla. Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla. Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh, ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh, wow. Tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku mengambilnya. Lalu kenapa?" Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza. Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku. Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali. Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu. Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu.
Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun. Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh. OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, Alicia, apa yang kamu bicarakan? Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza. Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku. Jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu. Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. Kamu tidak akan lolos kali ini. Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku. Lepaskan dia. Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita. Tapi ayahku berkata, ini tidak seperti yang terlihat, sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim. Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza. Karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata, aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi. Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce. Yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi,
Saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal, tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman, tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi, tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu ada cewek bernama Sally di kelas Bryce? Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol. Aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi, ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian, pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku. Termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun. Tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas. Lalu menjawab. Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya.
Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari, untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie, bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak, tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Ho! Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Maddie? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga,
Aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Medi kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Hah! Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat, dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Hah! Tidak bisa percaya kalau Medi menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Aku tak percaya kini sudah setahun semenjak Gerald meninggal. Aku tahu ini berat, tapi di sisi lain, paling tidak kau masih punya 2 putrimu yang luar biasa. Terima kasih. Ia tersenyum, kemudian ia mengusap kepala Jamie. Aku bangga sekali dengan yang satu ini. Ya. Jamie itu cantik, Jamie feminin, Jamie menggemaskan. Dan aku cuma anak lainnya. Aku memperhatikan saat ketiganya bersantai di teras, menertawakan hal-hal konyol dan menikmati limun mereka. Sementara aku berjibaku dengan pemotong rumput bodoh ini. Mereka bahkan tak memperhatikan aku. Dengan segera ku selesaikan, lalu ku ambil papan skateku dan segera keluar dari sana. Charlotte, berhenti di sana. Dan kau pikir kau akan kemana tanpa seizinku? Main skateboard. Aku menggerutu lalu pergi. Terserahlah. Toh ibuku tak peduli, dia hanya ingin membuatku tertekan. Tak seperti ini dulu saat aku masih ada ayah di sisiku. Seperti yang kalian lihat, aku bukan cewek feminin. Semua manicure dan make up itu menurutku omong kosong. Tapi bagi kembaranku yang tak identik, si Jamie itu kehidupannya. Dia selalu bangun lebih pagi supaya punya lebih banyak waktu untuk menata rambutnya, memakai make up, dan memilih pakaian hariannya. Lalu yang dia lakukan di sekolah hanyalah duduk-duduk bersama Barbie lainnya dan menertawakan semua hal. Tapi sepertinya itulah tipe perempuan lebih disukai ibu, karena jelas sekali kalau Jamie itu favoritnya. Selalu aku yang harus lakukan semua pekerjaan rumah.
agar Jamie bisa duduk di sana sambil main ponselnya. Suatu kali saat aku sedang mencuci piring, ku dengar ada jeritan yang memekakkan telinga. Tidak, saudaraku tidak sedang terbunuh. Ternyata ada laba-laba merayap menyeberangi lantai. Itu cuma seekor laba-laba. Gila. Aku tak mau jadi budak pekerjaan rumah. Aku cuma ingin main skateboard. Ya, main skateboard dan melukis adalah minatku yang sesungguhnya. Tapi ibu memberitahuku main skateboard itu untuk laki-laki. Konyol sekali. Jadi aku sering menyelinap. Ada kalanya aku terbawa suasana, hingga lupa waktu dan tiba di rumah mendapati mata ibu yang marah. Kau dihukum. Lain kali aku tak akan ragu mematahkan papanmu menjadi dua. Ya ampun, itu sangat tidak adil. Aku mendorongnya dan lari ke kamarku. Lalu sambil memegangi papanku, aku menangis. Aku berharap ayah masih ada di sini. Kapanpun ibu dan aku bertengkar, ayah selalu datang ke kamarku dan memberitahuku kalau ibu hanya bersikap seperti itu karena peduli padaku. Ibu hanya punya cara yang berbeda menunjukkannya. Sudah setahun sejak ayah meninggal. Semua karena kecelakaan aneh di pabrik tempatnya bekerja. Sekarang, kami harus mengandalkan pekerjaan ibu sebagai penjahit rumahan. Dan aku cuma jadi pesuruh. Sementara Jamie cuma duduk-duduk cantik. Parahnya, ibu bersikeras aku cari pekerjaan paruh waktu untuk membantu keluarga. Sedang Jamie tak perlu. Saat ku pertanyakan ke ibu perihal ini, ia hanya berkata, Jamie tidak sepertimu. Dia tak akan bisa menjalani sekolah dan pekerjaan bersamaan. Maaf, apa? Tapi aku tahu berdebat dengan ibu tak ada gunanya. Bagaimanapun, semua berjalan dengan baik karena ku dapatkan pekerjaan di toko skateboard yang keren ini. Dan juga lebih sedikit pekerjaan rumah. Di suatu sore yang hujan, tokonya sepi. Jadi ku keluarkan buku sketsaku lalu mendesain beberapa skateboard. Kemudian manajerku Alex mengintip dari balik pundakku. Apa aku dalam masalah? Tapi yang mengejutkanku, dia berkata, itu cukup keren. Lalu memberiku brosur kontes desain skateboard. Seharusnya kau coba. Kontes ini memang sudah ditakdirkan. Jadi ku habiskan semua waktu luangku mengurung diri di kamar mengerjakan desainku. Aku tak lihat ibu atau Jamie seminggu penuh. Sungguh damai. Dan coba tebak apa? Aku menang juara 1. Itu hebat. Bagaimanapun, ibu merebut uang hadiah itu dariku dengan alasan keuangan keluarga. Jadi uangku akan dipakai untuk beli pakaian dan makeup baru untuk Jamie. Sulit dipercaya. Aku tak mau berada satu atap lagi, tapi di umur 15 tahun, kemana lagi aku bisa pergi? Kemudian ibu memberitahuku pekerjaannya sepi sekali, jadi sebaiknya aku ikut lebih banyak kontes untuk menyokong keluarga. Hei, itu membuatku bebas pekerjaan rumah, jadi aku setuju. Dan aku menang sebagian besar kontes itu, meski memang membuatku kesal tak bisa menyimpan hadiah milikku. Lalu saat kulihat Jamie memamerkan sepatu barunya, aku cuma ingin menariknya lepas dari kakinya dan melemparkan ke arahnya. Kukira anak kembar itu seharusnya punya ikatan mendalam atau semacamnya. Tidak untukku dan Jamie. Kami sangatlah berbeda. Akhirnya, aku dapat hari libur, jadi aku berencana pergi main skateboard dengan Alex. Ku ambil papanku dan hendak pergi saat ibu menghalangi pintu. Charlotte, kau pikir kau mau kemana? Jamie ada kencan besok, dan bajunya perlu dicuci dengan tangan. Apa? Ini konyol. Aku memutar mataku dan berkata, kalau begitu, dia bisa mencucinya sendiri. Jangan kurang ajar denganku, nak. Lakukan yang kuperintahkan. Dengan isak tangis penuh amarah aku berteriak padanya. Kuharap ibu bukan ibuku. Lalu aku berlari ke atas menuju kamarku. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu menenangkan diri, berdehem lalu membuka pintunya. Kenapa ada mobil yang sepertinya mahal ada di jalan masuk kami? Dan kenapa ada pasangan yang terlihat kaya berdiri di depan pintu? Penasaran, aku sembunyi di balik dinding untuk mencari tahu siapa mereka dan untuk apa mereka ke sini. Dari hasil mengupingku, aku tahu kalau pasangan itu adalah keluarga Barnes. Mereka baru saja pensiun dari pekerjaan mereka untuk pemerintah di Departemen Intelijen Rahasia. Ibu dan Bu Barnes adalah sahabat saat SMA. Jadi ketika mereka berdua hamil bersamaan, ibu menawarkan untuk membesarkan putri mereka seperti anaknya sendiri. Jadi mereka bisa pergi dan melakukan misi rahasia mereka. Kami berdua mengambil pensiun lebih cepat dan kami akhirnya bisa menikmati hidup. Kami sangat berterima kasih kepadamu dan Gerald karena telah merawat putri kami.
Tapi kami sekarang di sini untuk menjemputnya pulang. Oh, ya Tuhan. Ternyata salah satu dari kami diadopsi. Pantas saja kami sama sekali tak mirip. Tapi itu Jamie atau aku. Mungkinkah itu aku? Maksudku, ibu selalu memilih Jamie, jadi bisa saja dia adalah putri kandungnya. Aku tahu mereka adalah orang tuaku yang asli. Aku bisa merasakannya. Jadi dengan menghela napas panjang, aku melangkah keluar untuk menemui mereka. Jamie, turunlah sayang. Ibu memanggil dan aku langsung terpaku. Aku menyaksikan saat Jamie muncul dan ibu memperkenalkannya ke orang tua aslinya. Dia bahkan tak terlihat terkejut. Ia hanya menjawab, "Ya, aku tahu." Lalu tersenyum manis. "Saya sangat senang akhirnya dapat bertemu kalian berdua." Keluarga Barnes bicara lembut ke Jamie seolah dia itu anak anjing lucu atau semacamnya. Kemudian mereka jadi emosional dan sebagainya. Itu membuatku ingin muntah. Kulari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Hidup sangat tak adil. Jamie selalu menjadi yang beruntung, sementara aku selalu diperlakukan tak adil dalam hal apapun. Aku pasti menangis hingga tertidur, karena saat aku bangun, sudah pagi hari. Kuraih ponselku. Jamie mengirim pesan padaku. "Sayang sekali kau melewatkan makan malam perpisahan. Aku senang saat tinggal bersamamu. Datang dan mainlah kapan-kapan, oke?" Dengan marah, kulempar ponselku jatuh ke ranjang. Beraninya dia mengira aku mau bergaul dengannya. Kami tak punya kesamaan apapun. Keberuntungan itu salah satu contohnya. Hidup terus berjalan, tapi tanpa Jamie, karena dia pindah ke sekolah anak orang kaya. Dan aku lanjut bersekolah, bekerja, menyelinap main skateboard, dan menghindari ibu sebisa mungkin. Kemudian suatu kali saat kelas kimia, sementara kami melakukan eksperimen di lab, salah satu temanku membuat kesalahan. Dan boom! Kami semua akhirnya terlihat seperti Cinderella. Dan itu bisa jadi hal terbaik pada hari itu. Karena kami pulang 2 jam lebih awal. Dengan penuh semangat aku bergegas pulang untuk mengambil skateboardku. Namun aku tahu aku harus menyelinap melewati ibu agar ia tidak menuduhku membolos. Tapi saat aku lewat dapur, aku melihatnya duduk di meja, terisak sendiri. Ada apa ini? Tiba-tiba, ia berdiri dan berjalan keluar halaman belakang. Ada sebuah buku bersampul kulit dan sebuah pena di atas meja dapur. Jadi aku berjinjit mendekat dan mengintipnya. Sepertinya itu buku hariannya. Barisan yang baru ditulis itu terkena air mata. "Jamie, sayangku, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kau menjalani hidup yang makmur dan bahagia. Jadi kulakukan pengorbanan terbesar. Kukatakan pada diriku sendiri kalau kau sekarang keturunan Barnes, bukan Smith lagi. Bukan putriku lagi." Apa? Aku tak percaya mataku sendiri. Apa arti kalimat ini? Apa mungkin? Tapi meski terkadang ia memperlakukanku dengan buruk, ibu tak mungkin jadi orang semacam itu, ya kan? Kusobek halaman itu, lalu segera pergi ke lapangan skate. Hanya saja aku tak bisa berkonsentrasi. Sangat kacau sampai aku gagal lakukan trik pop sufitku dan mendarat di pantat. Ini membuatku gila. Sore itu ibu muncul di pintu kamarku dan bertanya, "Charlotte, apa yang kau lakukan sore ini?" Ku jawab, "Sudah ku bilang, aku di sekolah lalu kemudian ke lapangan skate." "Apa kau lihat buku catatanku yang bersampul kulit?" Aku merespon dengan menggelengkan kepala. "Oh, itu buku pengeluaranku. Aku tak ingat di mana meletakkannya." Dia melihat-lihat sekeliling kamarku lagi sebelum pergi. Ketika ibu sudah tak terlihat, aku langsung mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Jamie. "Jamie, aku sangat merindukanmu. Apa aku bisa datang ke rumahmu besok? Aku perlu bertemu Tuan dan Nyonya Barnes. Aku harus cari tahu apa yang terjadi sekali ini saja." Jamie menjawab dia ada kencan besoknya. Sementara aku mengetik pesan, dia mengirimiku pesan lain. "Kita tak bisa bergaul bersama. Tolong berhenti menghubungiku." Oke, itu aneh. Apa dia merasakan ada yang tak beres? Aku memeriksa profil jaringan sosialnya dan menuliskan nama sekolah barunya. Keesokan paginya, aku bolos kelas, langsung menuju ke kantor administrasi sekolah Jamie untuk menanyakan alamat keluarga Barnes. Oh, dan tentu saja, aku mengarang cerita yang meyakinkan. Jamie adalah saudaraku, namun kemudian kami tahu kalau dia ternyata adalah putri kandung keluarga Barnes. Sekarang ibuku yang membesarkan Jamie selama ini sangat sakit, dan aku perlu bicara padanya. Tapi, aku tak tahu cara menghubunginya. Sempurna, dia memberiku alamat dan bahkan mendoakan agar aku berhasil. Tak ada gunanya buang-buang waktu.
Jadi aku berseluncur ke rumah keluarga Barnes. Saat kubunyikan belnya, bisa kurasakan jantungku seolah jungkir balik dalam dada. Aku memperkenalkan diri segera setelah mereka membuka pintu. Hey, aku Charlotte, anak perempuan Bu Smith. Tapi aku sangat yakin kalau aku bukan Charlotte Smith, karena aku punya sesuatu untuk kutunjukkan kepada kalian. Kemudian aku memberikan ke mereka sobekan halaman dari buku harian ibu. Mereka berdua berubah pucat pasi. Dan Pak Barnes bahkan harus berpegangan pada kusen pintu untuk menstabilkan diri. Aku merasa tak enak untuk menempatkan mereka di posisi ini. Maksudku, bagaimana kalau aku salah? Jadi aku menyarankan, mari kita lakukan tes DNA untuk memastikan. Beberapa hari kemudian, keluarga Richard muncul di rumah kami dengan Jamie. Mereka membanting 2 hasil tes DNA di depan ibuku. Aku mengintip ke bawah ke arah mereka. Wah, ternyata aku memang benar putri biologis keluarga Barnes. Ibu memberi pandangan tanpa ekspresi, tapi kemudian dengan suara lirih ia berkata, "Aku hanya ingin Jamie mendapatkan hidup berkecukupan dan istimewa. Dia tak setangguh Charlotte. Dia lebih butuh ini. Tolong jangan salahkan dia. Dia tak tahu apapun soal ini." Lalu ia memeluk Jamie dan menangis. Tuan dan Nyonya Barnes tampak terkejut. Akhirnya, Pak Barnes berhasil mencari kata yang tepat untuk diucapkan. Jamie juga seperti anak perempuan kami sekarang. Kami akan menjaganya seperti yang Anda lakukan ke putri kami. Tapi tolong, menjauhlah dari kami. Dia menarik Jamie menjauh dari ibu dan menuntunnya keluar dari rumah. Bu Barnes memelukku saat ia mulai menangis. Kudapati diriku juga demikian. Yang sedang memelukku ini adalah ibuku yang sesungguhnya. Wah, ini sangat luar biasa. Aku mengemasi barangku, tapi saat aku beranjak pergi, ibuku yang lama memanggilku kembali. Charlotte, aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Kemudian ia memberiku sebuah kotak penuh dengan uang. Ini uang hadiahmu. Aku menyimpannya untuk biaya kuliahmu. Lebih baik kau ambil lagi. Aku sangat menyesal. Pandanganku kabur karena air mata. Ayah benar. Ibu masih peduli padaku. Orang tuaku akan memaafkanmu. Lalu ibu bisa bertemu kami berdua lagi. Ujarku saat aku memeluknya erat. Kemudian berbalik dan pergi. Kehidupan baru telah menanti di depanku.